Halo, Assalamualaikum Mbak Hikmah. Baik, bisa koneksi ya suaranya masing-masing. Untuk Mbak Amara kan kurang satu personilnya Mbak Amara, nggak bisa karena masih di Kemenak, jadi izin dulu. Jadi kita bisa mulai bertiga dulu, nanti kita sampaikan hasilnya ke Pak Beni. Jadi kita sampaikan kelah kesah kita hari ini dan kesulitan ataupun kendala nanti jika tidak bisa terjawab kita sampaikan kepada Pak Beni dan kita sampaikan juga perkembangan kita selama ini seperti apa. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan tim marketing perusahaan karena selama ini sudah berusaha dan masih bertahan karena kan nggak gampang. Alhamdulillah kita semua masih bertahan dan diberi kesempatan untuk memiliki pengalaman kerja di Basnas Jawa Timur. Selain pengalaman, kita juga salah satunya yaitu dakwah. Nah, itu tadi yang bisa menjadi semangat kita untuk bekerja dengan semangat dan ikhlas lillahi. Untuk laporan kerjanya, kemarin saya lihat dari teman-teman itu kan jarang yang ada laporan kerja. Kemarin yang saya tahu dari Mbak Titin sama Mbak Hikmah. Nah, alhamdulillah sudah berjalan. Akan tetapi saya minta laporan kerjanya itu rutin dikirimkan ke saya, jadi saya tahu perkembangannya teman-teman. Barangkali ada kesulitan atau bagaimana, nanti saya bisa pantau dan saya sampaikan ke Pak Beni seperti itu. Dan untuk laporannya jangan lupa dikasih keterangan apakah sudah dikirim email dan bagaimana responnya. Intinya tambahi satu kolom untuk keterangan kerjanya. Jadi perusahaan ini itu sudah sampai mana perkembangannya, apakah masih kirim email atau lain sebagainya, itu dikasih keterangan biar saya tahu seperti itu. Untuk tahap selama ini kita kan masih nyari perusahaan, satu hari 10 perusahaan. Nah, 10 perusahaan itu teman-teman boleh mulai disebar suratnya. Jadi suratnya kan sudah jadi. Nah, itu kan kemarin kendala suratnya kurang jelas. Nanti bisa saya sampaikan ke Mbak Desi kembali. Karena kalau dicetak kayaknya buram. Soalnya saya belum nyoba nyetak sih, soalnya saya juga butuh nyetak untuk dikirimkan ke PT Pria. Nah, itu kayaknya hasilnya memang nggak bagus, jadi nanti saya minta ke Mbak Desi kembali. Dan untuk teman-teman tolong langsung di-share ke beberapa perusahaan, dan nanti setelah ada respon dari perusahaan misalnya tertarik, nah itu nanti baru kita tindak lanjuti melalui proposal seperti itu. Nah, untuk perkembangan kerja kita selama ini, barangkali teman-teman ada kendala atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, monggo. Barangkali Mbak Titin atau Mbak Hikmah, atau ada sesuatu yang belum dipahami, bisa kita sharing bersama-sama. Soalnya saya sendiri belum ada pengalaman di marketing perusahaan, kita sama-sama belajar. Jadi di sini saya hanya ngajak rapat aja, sehingga saya belum bisa kayak gitu. Bagaimana Mbak Titin sama Mbak Hikmah, ada yang disampaikan? Iya. Jadi pertama kan saya kirim surat penawaran melalui WhatsApp dan email, tapi yang direspon WhatsApp. Di WhatsApp itu ada keterangan disuruh ngantar suratnya langsung ke kantor, seperti itu. Nah, itu nanti misalkan perusahaan itu minat, jadi kita kirimkan kembali secara cetak proposal kepada PT Pria itu tadi.
Jadi kita tawarkan dengan proposal program-program yang ada itu apa dan zakat yang kita tawarkan seperti apa dan metode pembayarannya seperti apa. Jadi nanti di proposal itu sudah jelas metode pembayarannya seperti apa dan dana ketika sudah disalurkan ke Basnas itu nanti disalurkan ke masyarakat berupa apa juga sudah jelas di proposal juga seperti itu. Jadi nanti misalkan perusahaannya itu mau donasi secara tunai, ya kita terima saja. Jadi kita yang kirimkan ke Basnas. Tapi kalau misalkan mau mengirim secara online, ya alhamdulillah. Jadi kita nggak perlu mengirimkan kembali. Tapi kalau setahu saya PT Pria biasanya kan sering dimintain orang-orang untuk acara-acara besar untuk sponsor. Nah itu sering kali dikasih meskipun sedikit, paling nggak sampai 1 juta tapi alhamdulillah dikasih gitu ya tapi kebanyakan itu dikasihnya tunai nggak transfer nah itu yang menjadi menjadikan kita untuk mentransfer kembali ke Basnas seperti itu. Bagaimana Mbak Titi? Kalau misalkan jaraknya itu terlalu jauh nggak? Oh begitu. Kalau misalkan kejauhan dan kendala kendaraan atau nggak tahu jalan gitu ya kan cewek takutnya kenapa-napa kalau jalan sendiri itu bisa proposal atau surat penawarannya dikirim melalui jasa pengiriman saja, pos atau JNE dan lain sebagainya. Pokoknya Mbak itu tahu alamat perusahaan tersebut. Iya. Tadi ada yang ditanyakan sama Mbak Titin yang di WhatsApp. Lewat telepon. Jadi kemarin untuk Mbak Hikmah juga ya sekalian. Kemarin kan Mbak Hikmah belum ada pengalaman di telemarketing atau telepon. Nah, itu sekalian. Misalkan tidak ada respon di dalam email atau WhatsApp. Nah, itu kan masih ada sesuatu yang tertinggal yaitu media telepon. Jadi WhatsApp-nya itu dimanfaatkan untuk telepon sekalian. Misalkan nggak direspon, misalkan di telepon ya, kemudian dijawab, halo assalamualaikum, apa benar ini dengan PT PT Pria misalkan. Oh iya Mbak ini dengan siapa? Mohon maaf Bapak dan Ibu, kami mengganggu waktunya. Saya Usul Afifah dari Relawan Basnas Jawa Timur. Saya hendak menindaklanjuti terkait himbauan saya untuk mengajak perusahaan untuk berzakat. Nah, itu bagaimana responnya? Apakah kami bisa menawarkan lebih lanjut mengenai proposal kami? Jika Ibu minat, nanti kami datang untuk menjelaskan proposal tersebut. Akan tetapi jika ada kendala untuk tersebut, maka kami akan menjelaskan melalui aplikasi Zoom atau WhatsApp video call kayak gini itu juga bisa kayak gitu. Jadi kita telepon sama seperti telemarketing kemarin. Kita pertama ucap salam dan mohon maaf. Kata kuncinya kemarin kan mohon maaf dan terima kasih sama satunya lagi apa ya? Pokoknya kata kuncinya itu sering-sering kita menggunakan kata kunci mohon maaf dan terima kasih. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Kami dari relawan Basnas Jawa Timur hendak mengajak perusahaan untuk berzakat. Apakah perusahaan tersebut memiliki minat untuk bekerja sama dengan kami, misalkan kayak gitu. Terus di akhir telepon itu juga diakhiri dengan ucapan terima kasih atas responnya dan atau terima kasih untuk kayak untuk sudah memberikan informasi. Misalkan, oh ya Mbak nanti ngomong sama ini aja kayak gitu. Oh ya Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Assalamualaikum kayak gitu. Jadi di telepon kayak diajak aja, dihimbau.
Itu sih kan cuma kayak ajakan aja, belum sampai negosiasi. Nah, setelah nanti kalau sudah di perusahaan, itu baru kita menggunakan kata-kata negosiasi. Misalkan mereka minat untuk berzakat. Nah, di situ kan kita mulai action ngomong bagaimana caranya produk kita itu laku kayak gitu. Jadi misalkan sudah sampai perusahaan, kita terangkan bahwasanya, Bu, ini loh proposal dari kami. Jadi di dalam proposal ini kami telah rangkumkan secara rinci program-program dari Basnas itu apa saja, dan ketika Ibu itu minat zakat kepada kami, prosesnya seperti apa sudah jelas, dan untuk disalurkan kemana itu juga sudah jelas, kami cantumkan di proposal. Nah, misalkan ibunya minta dipresentasikan, Mbak bawa aja PPT siap-siap. Insya Allah biasanya perusahaan itu menyediakan kayak apa sih, eh, yang buat PPT itu apa? Lektor. Iya, biasanya menyediakan proyek untuk kita presentasi. Nah, itu kita presentasikan. Tapi paling nggak biasanya kan nggak mau ribet ya perusahaan. Masalah zakat, kok kayak gitu. Biasanya cukup proposal. Kalau memang proposalnya bagus dan meyakinkan, biasanya minat. Meskipun minatnya nggak seberapa, yang penting kita bisa mendapatkan jawaban bahwasanya orang itu minat apa enggak kayak gitu. Jadi jangan sampai setelah kita melakukan penawaran orang itu tidak memberikan jawaban. Lebih baik kita eh, lebih baik kita lebih baik jawaban kita itu ditunda daripada kita tidak memiliki jawaban. Jadi jawaban iya atau tidak itu sangat penting daripada kita tidak diberi jawaban. Oh iya iya ya Mbak, nggih Bu, terima kasih nggih. Itu jangan dibiarkan kayak gitu. Jadi tanyain lebih lanjut. Jadi seperti apa Ibu? Jadi bagaimana Ibu responnya? Apakah kami bisa melakukan tindak lanjut? Apakah kami bisa menindaklanjuti terkait himbauan tersebut? Misalkan jawabannya iya, ya kita infokan bagaimana lanjutannya. Jika jawabannya tidak, ucapkan terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Gitu aja. Jadi paling tidak mencari jawabannya itu tadi. Kalau misalkan orangnya minat, misalkan ya orangnya minat di tahun ini, paling enggak itu nanti teman-teman tawarkan kembali. Oh ya Bu, nah sekarang kan Ibu sudah zakat kepada kami. Bagaimana kalau kami itu setiap tahun memberikan penawaran yang serupa. Jadi, katakanlah ibu ini memberikan zakat tahunan kepada Basnas. Nah, kalau yang seperti itu bagaimana? Apakah ibu bersedia? Jadi, setiap tahun itu kita membantu menyalurkan zakat perusahaan kepada Basnas sehingga keuangan dan harta serta aset perusahaan itu bisa dibersihkan melalui zakat tersebut. Karena apa, Ibu? Karena zakat itu dapat membersihkan jiwa serta eh, harta jiwa dan harta manusia, terutama untuk perusahaan ini kan asetnya sangat banyak, apalagi profitnya atau untungnya itu kan sangat banyak. Jadi sangat disayangkan kalau ada beberapa aset yang tidak digunakan, misalkan kayak aset yang eh, ter apa ya kayak tertimbun yang nggak terpakai, kan kan sudah ada bagian untuk karyawan, sudah ada bagian untuk dan lain sebagainya. Nah itu kan pasti ada uang kas atau ada sesuatu yang nggak dipakai kan, sengaja nggak dipakai, misalkan buat apa gitu. Nah itu kan sayang sekali kalau tidak disakati, tidak dibersihkan seperti itu. Jadi kita tawarkan dengan cara kayak menjadi member atau zakat tahunan yang kita tarik setiap tahun kayak gitu. Jadi paling tidak kita itu memiliki database bahwasanya mereka ini apa donatur tetap. Nah, seperti itu. Soalnya kita kan sekarang masih mencari donatur. Jadi kita itu benar-benar terjun sendiri, nyari sendiri, dan kita menawarkan sendiri. Beda lagi dengan telemarketing. Kemarin kemarin kalau telemarketing kan sudah ada nomor teleponnya, kita tinggal telepon. Tapi sekarang tidak, kita nyari sendiri, terjun sendiri dan menawarkan sendiri seperti itu. Dan itu saya rasa lebih lebih berat daripada telemarketing ya. Jadi teman-teman
Intinya sabar saja dan selalu istiqomah menawarkan karena setiap usaha itu kan nggak selalu berhasil. Tapi yang terpenting, yang nomor satu adalah kita tetap berusaha seperti itu. Mbak Hikmah, barangkali ada yang disampaikan? Ada kesulitan Mbak Hikmah? Oh iya. Untuk selama ini Mbak Hikmah sudah sampai mana? Oh, sekarang sudah bisa kirim email ya. Kalau kirim email serta kayak kata-kata pembuka itu ya, Mbak ya. Oke, baik. Itu juga penting. Jadi kalau kirim email jangan dokumennya saja dikirimkan, tapi menggunakan kata-kata pembuka, misalkan Assalamualaikum, kami dari mana, seperti itu. Kami hendak ngapain, itu dijelaskan. Eh, kalau kemarin itu ada masukan dari kalau Mbak Titi, kalau nggak salah Mbak Titin atau Mbak Amara gitu ya. Mungkin Mbak Titin katanya saya juga ada pengalaman Mbak di bidang cari cari donasi di perusahaan-perusahaan. Itu kalau menurut saya kalau melalui email dan nomor telepon itu tidak apa ya, tidak tepat. Tidak apa ya bahasanya, intinya tidak tepat. Karena apa? Karena tidak semua perusahaan itu mencantumkan nama dan email di internet. Jadi eh, misalkan di dalam satu kota Mojokerto itu perusahaannya ada 500 ya misalkan. Nah, ternyata dalam 500 perusahaan tersebut ada ratusan lain yang tidak mencantumkan nomor telepon serta email. Nah, itu kan sayang kalau kita tidak menyasar ke perusahaan tersebut. Bisa jadi orang tersebut yang tidak mencantumkan nomor telepon serta email bisa jadi mereka malah mau zakat. Nah, itu kan tidak maksimal kalau kita hanya mencari data di internet berupa nomor telepon serta email. Nah, itu solusinya, Mbak. Katanya itu kita bisa langsung terjun ke perusahaan. Jadi kita langsung nyari-nyari perusahaan mana yang ada di sekitar kita. Nah, itu kita langsung tawarkan suratnya. Jadi, teman-teman kerjanya tidak harus melalui HP atau tidak harus menawarkan melalui jaringan internetnya atau media sosialnya, tapi teman-teman juga bisa langsung terjun ke beberapa perusahaan untuk memberikan penawaran surat itu tadi. Jadi, kan kita itu tidak sampai melewati beberapa perusahaan karena tidak mencantumkan nomor serta email itu tadi. Paham ya maksud saya? Mohon maaf kata-katanya bulat. Nggih, jadi katanya kemarin katanya Mbak Titin tah? Oh iya, katanya Mbak Amara. Soalnya katanya kalau kita hanya mencari data di internet kayaknya nggak maksimal, Mbak. Soalnya pengalaman saya di organisasi, kalau nyari sponsor itu kita terjun langsung ke tempatnya. Jadi kita langsung menawarkan langsung. Nah, itu juga bisa jadi masukan kepada teman-teman kalau memang keberadaannya dekat dari rumah itu gak apa-apa ditawarkan langsung ke perusahaannya seperti itu. Kalau kemarin sih saya ada pengalaman itu em, kalau ngasih surat penawaran itu nggak menghubungi dulu, nggak janjian dulu, tapi saya langsung kasihkan ke satpam atau tanyakan satpam. Kalau misalkan saya mau ngasih surat ini kemana ya Pak, kayak gitu. Jadi dengan cara yang kayak gitu itu saya nggak harus memiliki janjian untuk ketemu. Tapi yang sebenarnya yang lebih baik dan lebih sopan itu kita janjian terlebih dahulu untuk mau ngasih surat penawaran. Jadi misalkan janjian di nomor telepon yang tertera, Assalamualaikum Ibu, saya hendak ke perusahaan Ibu di jam yang Ibu sediakan kira-kira kapan nggih? Saya hendak mau menawarkan surat penawaran zakat perusahaan. Nah, itu kira-kira Ibu bisa ditemui kapan? Nah, aslinya lebih sopan dan lebih baik kayak gitu. Cuman kalau memang teman-teman punya cara lain yang seperti saya utarakan tadi itu boleh dipakai.
Kalau Mbak Titin sudah dapat berapa berapa perusahaan? Oh, kalau eh, iya, kebanyakan itu ya, kebanyakan alamat. Solusi buat teman-teman yang misalkan kayak susah nyari kontaknya, kan kebanyakan di website itu kan nomor, oh bukan nomor, kebanyakan kan alamat, alamat lengkap, alamatnya di mana. Tapi email dan nomor telepon kadang nggak dicantumkan, kadang juga ada nomor telepon, tapi nomor telepon apa ya, bukan ponsel ya. Itu apa Mbak yang biasanya 321 itu depannya? Iya, iya, itu yang dinamakan fax itu ya. Nah, itu kan kebanyakan kayak gitu. Nah, bagaimana caranya teman-teman untuk menemukan nomor setelah email? Itu biasanya saya kayak gini. Misalkan saya menggunakan kata kunci perusahaan. Nah, jadi yang pertama yang saya sasar kan Kabupaten Mojokerto. Jadi di Mojokerto itu saya memiliki target dua, yaitu yang pertama Kota Mojokerto sama satunya Kabupaten Mojokerto. Nah, yang saya sasar yang pertama yaitu Kabupaten. Jadi saya menggunakan kata kunci Kabupaten. Nah, kata kunci yang pertama kan saya memakai perusahaan. Jadi saya ketik di Google, saya ketiknya itu perusahaan di Kabupaten Mojokerto. Nah, itu kan langsung keluar semua. Langsung keluar semua, keluarnya itu seperti alamat-alamat semua. Alamat serta kayak buka tutupnya kapan, terus apa ya namanya itu kayak yang keluar itu kayak map semua gitu loh. Ya, map semua. Nah, di antara map semua itu kan sudah termasuk Kabupaten Mojokerto semua. Jadi kita gak milih dulu ini kota mana, ini kota mana. Itu kita gak perlu milih dulu. Karena apa? Karena kita sudah mencantumkan kata kunci itu tadi, Kabupaten Mojokerto. Perusahaan Kabupaten Mojokerto, klik langsung keluar semua maps-nya, maps perusahaan Kabupaten Mojokerto keluar semua. Nah, itu kan banyak. Nah, misalkan yang pertama saya klik yaitu PT Pria, misalkan saya klik. Ternyata di situ tidak mencantumkan nomor telepon atau email, hanya alamat saja. Nah, itu teman-teman geser scroll ke atas, di scroll ke atas biasanya di bawahnya itu ada web yang terkait atau yang apa ya? Kayak web yang tersangkut gitu loh, yang menjelaskan tentang PT Pria. Misalkan dari detik.com, PT Pria kayak memberikan kabar bahwasanya perusahaannya memiliki profit yang naik misalnya, atau kabar dari Suara Mojokerto misalkan PT Pria mengalami kecelakaan apa atau apa gitu. Biasanya ada web yang kayak gitu, atau ada juga web yang terkait mengenai lowongan kerja. Misalkan ada lowongan kerja di PT Pria. Nah, itu diklik aja sama teman-teman. Biasanya saya itu menemukan kontaknya bukan dari web perusahaan, malah dari lowongan kerja. Jadi dibuka lowongan kerja. Biasanya kayak lowongan kerja itu kan ada di web kayak um, job script atau apa gitu Kak. Pokoknya kayak loker-loker kayak gitu. Nah, itu biasanya dicantumkan silakan kirim lamaran ke email ini, ke nomor ini. Nah, itu biasanya ada web-web yang terkait selain selain Maps kayak gitu. Nah, selain itu teman-teman bisa menggunakan kata kunci lain selain perusahaan. Misalkan pabrik di Kabupaten Mojokerto itu juga bakal muncul yang belum muncul di perusahaan. Jadi kita bisa menggunakan kata kunci yang sangat banyak sekali, misalkan perusahaan, pengusaha, pabrik atau CV atau PT itu banyak sekali kata kunci yang bisa digunakan. Itu saya satu kabupaten saja sudah banyak sekali kalau kalau menggunakan kata kunci
perusahaan. Belum lagi yang pakai pabrik CVPT kayak gitu. Jadi seperti itu kalau pengalaman saya sih. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang lain. Iya. Bagaimana Mbak Hikmah? Ada yang disampaikan? Sekarang kan hari Senin, jadi teman-teman bisa mulai kembali, tetap semangat meskipun belum ada yang goal, belum ada yang berhasil. Kita tetap semangat berusaha, insya Allah kalau kita tetap berusaha, insya Allah nanti bakal tetap ada hasilnya. Kayak kemarin eh, yang kemarin itu yang apa ya? Kurban. Nah, relawan kurban itu kan juga sangat sulit karena donasi kurban itu kan sangat banyak. Tapi alhamdulillah kita kemarin goal sapi yang iuran, sapi apa ya? Sapi patungan. Nah, itu alhamdulillah kita dapat satu dari tim relawan. Jadi kita tetap berusaha, tetap optimis. Barangkali bukan rezekinya bukan melalui saya, barangkali melalui Mbak Titin, atau bukan dari Mbak Titin, barangkali dari Mbak Hikmah seperti itu. Jadi kita tetap sama-sama semangat dan optimis agar kita membuahkan hasil kayak gitu. Untuk pertemuan kali ini bagaimana? Saya rasa cukup. Apa ada yang ingin disampaikan lagi? Kalau dari teman-teman ada yang punya nggak contoh proposal yang ingin saya buat? Soalnya proposal yang disuruh buat itu kan saya, jadi ya saya belum selesai soalnya masih pengerjaan dan masih bingung. Barangkali teman-teman bisa bantu. Oh, iya. Kemarin sudah ada sih dicontohkan dari pelatihan training zakat perusahaan. Terus tapi itu kan dari apa, Basnas Pusat. Jadi saya nggak bisa ngopi, ngetik sendiri. Dan itu pun ya ya butuh waktu. Jadi belum selesai proposalnya. Nggak apa-apa, proposalnya belum selesai. Yang penting teman-teman tawarkan dulu melalui surat penawarannya. Ya, seperti itu aja dulu. Insya Allah nanti segera selesai. Bagaimana? Ada yang disampaikan lagi? Dadah sama Mbak, dadah sama Mbak. Dadah. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih untuk kesempatan untuk hari ini. Teman-teman sudah bersedia meluangkan waktunya rapat sebentar. Saya ucapkan terima kasih banyak dan semangat untuk kerja kita hari ini. Semoga apa yang kita usahakan nanti bisa membuahkan hasil dan kita bisa menaikkan donasi, bisa menaikkan jumlah donasi yang ada di Basnas Jawa Timur. Semoga program-program dan pencapaian kita bisa berhasil. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, saya akhiri. Mohon maaf sebesar-besarnya. Barangkali ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan ya.